Hello Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film yang rilis di tahun 2006. Film yang dibintangi oleh Josh Duhamel dan disutradarai John Stockwell merupakan tontonan bertema horor mengenai sekelompok anak muda yang tersesat di pedalaman negara Brazil. Buat sobat Movie Gang yang belum sempat nonton film Turista secara full, kalian telah transit di channel yang tepat. Channel yang memiliki konten sinopsis alur cerita dari film box office pilihan mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show. Di awal film nampak seorang wanita yang sedang mengalami penyiksaan yang tergambar di sebuah ruang operasi. Adegan inilah yang akan kita gali lebih jauh. Film thriller seperti apa yang akan kita rangkum ya, gengs? Oke, kita lanjut ke scene berikutnya, di mana sekelompok turis anak muda yang berasal dari Amerika sedang berlibur di negara Brazil. Karena cara mengemudi yang cukup ugal-ugalan, bus yang kebetulan mereka tumpangi pada akhirnya terjumus masuk ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Oh ya gengs, pria ini bernama Alex. Ia berlibur ke Brazil dalam rangka menemani adiknya yang bernama B dan seorang temannya yang bernama Amy. Dan kedua pria ini adalah Vin dan Tim. Mereka adalah sesama pelancong asal Amerika yang juga kebetulan menumpang bus yang sama. Dan wanita ini bernama Prue. Ia seorang wanita petualang yang hobi traveling. Singkat cerita, mereka semua berkumpul dan menjadi satu kelompok. Ya, kelompok turis yang terdampar di pedalaman Brazil. Saat B ingin mendokumentasikan salah satu anak yang ikut dalam rombongan, tiba-tiba saja ayah dari anak tersebut marah dan tidak terima. Diketahui ternyata media Brazil banyak menuliskan kisah penjualan organ tubuh dari anak-anak yang diculik oleh sekelompok orang asing. Singkat cerita, tidak mau berlama-lama menunggu bus, mereka pun mencoba mencari warkop yang mungkin bisa melepaskan dahaga mereka, gengs. Setelah beberapa jam berjalan kaki, mereka akhirnya menemukan sebuah pantai yang cukup eksotis. Tanpa berlama-lama, enjoy the beach. Oke, rehat sejenak setelah berenang, mereka pun merapat ke sebuah kedai di pantai tersebut. Di tempat ini mereka berkenalan dengan sepasang kekasih asal Meksiko yang juga sedang berlibur. Berbeda dengan Alex dan kawan-kawan, pasangan ini menggunakan motor untuk sampai ke pantai ini. Terlena dengan keindahan pantai tersebut, mereka semua berencana tinggal lebih lama di tempat ini dan memilih untuk mengabaikan bus berikutnya yang akan transit. Di saat bersamaan, namun tempat yang berbeda, terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa pasien yang semuanya adalah warga setempat. Tidak beberapa lama, wanita di kedai menghubungi sang dokter dan memberitahukan mengenai keberadaan 8 turis di kedainya. Prue yang sedang duduk sendiri tiba-tiba dihampiri pemuda setempat. Pria itu bernama Kiko. Kiko yang sedang mendalami bahasa Inggris disambut hangat oleh Prue, sekaligus melatih komunikasi Kiko dalam percakapan bahasa Inggris. Alex yang melihat hal tersebut terus senang dan ikut membantu percakapan bahasa Inggris Kiko. Sementara itu, sang dokter terlihat mendatangi 2 orang penduduk setempat. Sang dokter ini menawarkan sebuah pekerjaan, namun penawaran ini sempat ditolak oleh mereka. Di malam hari di kedai tersebut, para muda-mudi ini begitu asik menikmati pesta, tanpa disadari bahwa mereka semua itu sedang diawasi. Dan sepertinya minuman yang dihidangkan pada mereka pun telah diberikan sebuah obat bius. Di antara semua turis yang berpesta, nampak pasangan turis asal Meksiko yang sudah mulai tidak sadarkan diri. Menjelang pagi hari, Alex dan B yang sudah mulai sadar baru mengetahui bahwa mereka semua telah dirampok dan dikuras semua hartanya hingga tidak menyisakan apapun kecuali pakaian saja yang melekat. Menyadari bahwa mereka dalam posisi yang tidak aman, mereka semua memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Sementara itu, di tempat berbeda, sepasang turis Meksiko itu telah ditawan oleh sekelompok orang yang mengintainya sejak tadi malam. Entah apa yang mereka lakukan terhadap sepasang turis ini. Namun di saat mereka lengah, pasangan ini mencoba untuk melarikan diri. Tentunya setelah berhasil melepaskan ikatan di tangan mereka. Naas bagi si pria karena harus mengalami pembantaian di tempat.
Sementara si wanita terjatuh ke dasar jurang hingga tewas. Di tempat berbeda, Alex dan teman-temannya masih mencoba mencari pertolongan ke kantor polisi. Namun keterangan warga setempat sepertinya tidak ada yang dapat membantu. Malahan mereka merasakan kejanggalan pada warga sekitar yang hanya melihat mereka dari kejauhan. Saat kembali melakukan perjalanan, tidak sengaja mereka melihat sepeda motor milik turis asal Meksiko yang terparkir di rumah warga. Di waktu bersamaan, seorang anak kecil yang mengenakan topi milik Alex pun mengalihkan perhatian mereka. Hingga akhirnya si anak ini pun lari terbirit-birit. Tim yang nyaris tidak mampu mengejarnya akhirnya melempar anak tersebut dengan sebongkah batu. Insiden tersebut dengan cepat memancing kerumunan warga. Beruntung Kiko yang berada di lokasi akhirnya mampu menjauhkan para turis ini dari amarah warga. Kiko pun mengajak mereka ke suatu tempat rahasia agar mereka aman dari kejaran warga, terutama ayah dari anak yang kena timpuk. Kiko menjelaskan bahwa selain tidak adanya polisi di wilayah itu, ia juga mengatakan tidak akan ada bus yang transit dalam waktu dekat ini. Satu-satunya tempat aman bagi mereka saat ini adalah rumah pamannya yang berada di balik bukit. Perjalanan menembus hutan berjam-jam lamanya pun mereka tempuh. Di tempat terpisah, Dr. Zamora yang kita lihat di awal film ini ternyata sedang berkumpul dengan orang-orang yang telah membantai turis Meksiko sebelumnya. Orang-orang ini adalah warga setempat yang diupah oleh sang dokter untuk membantunya. Dr. Zamora mengetahui bahwa saat ini para turis asing yang tersisa sedang bersama Kiko. Tidak suka merasa diabaikan oleh salah satu anak buahnya, Dr. Zamora pun membunuhnya di tempat saat itu juga. Sementara itu, untuk sampai ke rumah paman Kiko yang dimaksud, Alex dan kawan-kawan harus melewati rute yang berbahaya dan tidak biasa. Mereka harus masuk ke sebuah palung di bawah air terjun yang nantinya akan menemukan sebuah gua di bawah laut, lalu kembali berjalan menuju daratan. Menempuh perjalanan berjam-jam sepertinya telah terobati setelah mereka menemukan surga eksotis di bawah air di dalam gua tersebut. Namun tiba-tiba saja Kiko berubah pikiran dan mengajak mereka kembali ke kota. Hal ini tentu ditolak oleh mereka. Setelah lebih dari 10 jam menempuh perjalanan yang tidak mudah, apalagi tinggal sedikit lagi mereka akan tiba di rumah paman Kiko. Singkat cerita, sebelum mereka memutuskan kembali ke kota, mereka hendak sekali lagi berenang di palung tersebut. Namun naas, ketika giliran Kiko melompat, kepalanya malah terbentur bebatuan di dasar air terjun. Mengalami cedera serius, Alex dan kawan-kawan membawanya menuju ke rumah di tengah hutan yang konon milik paman Kiko seperti diceritakan sebelumnya. Sesampainya di rumah tersebut, dengan perlengkapan seadanya yang tersedia di rumah itu, mereka pun mulai memberikan pertolongan kepada Kiko. Sementara menunggu Kiko tersadar, Alex dan kawan-kawan mencari sesuatu yang dapat mereka manfaatkan. Dan melihat beberapa kejanggalan rumah tersebut, mereka merencanakan tidak mau berlama-lama di rumah itu. Tentunya sambil menunggu Kiko untuk sadarkan diri. Saat semuanya tertidur, secara mengejutkan mereka mendengar suara helikopter yang mendarat di halaman rumah tersebut. Bahkan Kiko pun langsung terjaga dari pingsannya. Dengan cepat Kiko berlari menuju helikopter. Terlihat Kiko seperti menjelaskan sesuatu kepada Dr. Zamora dalam bahasa Brazil. Seorang wanita yang ikut dalam rombongan Dr. Zamora secara diam-diam memberikan isyarat kepada Alex dan B agar mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Bukannya segera lari, Alex malah memohon kepada Kiko untuk menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa mereka berteman dengan Kiko. Kiko yang tidak berkata apa-apa malah pergi meninggalkan Alex. Beberapa lama kemudian, Amy yang dalam keadaan setengah sadar ternyata akan menjalani proses operasi pengangkatan organ oleh Dr. Zamora. Ternyata Dr. Zamora ini adalah pensuplai organ segar dari tubuh manusia ke beberapa orang kaya dan rumah sakit di Brazil.
Dalam melakukan aksinya, selain sebagai otak penculikan para turis asing, ia juga melakukan eksekusi pada para korbannya. Sementara itu, Alex yang dikurung di kandang di luar rumah bersama yang lainnya berusaha melepaskan diri. Your turn. Ketika salah seorang anak buah Zamora ingin membawa Prue untuk dieksekusi, dengan sigap Alex dapat melumpuhkannya. Alex kemudian menyuruh Prue dan Amy yang telah berhasil dibebaskannya untuk segera pergi menuju air terjun. Tim yang juga telah berhasil diselamatkan Alex memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut untuk menyelamatkan Finn dengan dibantu Kiko yang baru saja kembali. Namun sayangnya aksi mereka ini terlihat dalam CCTV yang dipantau anak buah Zamora. Aksi perburuan pun dimulai. Singkat cerita, Finn tewas tertembak oleh anak buah Zamora saat hendak melarikan diri. Tim yang merasa tidak terima malah kembali dan berusaha menyerang anak buah Zamora. Tentu saja hal ini merupakan tindakan konyol yang akhirnya menewaskan dirinya. Esok harinya di tempat yang sudah dijanjikan, Alex dan Kiko tiba menjemput B. Alex juga menceritakan ia tidak berhasil menyelamatkan teman-temannya. Prue yang bersembunyi dalam gua di bawah air juga terkejut bahwa hanya mereka berempat yang selamat dari kejaran Zamora. Dalam pelarian tersebut, secara tiba-tiba Alex menyerang Kiko dan sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Alex meyakini semua yang terjadi sudah direncanakan oleh Kiko. Jadi gini ya gengs, di adegan pertengahan perjalanan menuju rumah hutan, Kiko kan berubah pikiran secara tiba-tiba dan mengajak mereka kembali. Namun karena kecelakaan, Kiko jatuh dan hanya rumah itu yang paling dekat, makanya mereka semua harus berhadapan dengan Zamora. Oke lanjut, saat pertengkaran mereka semakin panas, tiba-tiba saja Zamora menembaki mereka, Kiko yang langsung tewas di tempat. Aksi perburuan pun kembali berlanjut. Ketegangan ke aksi kejar-kejaran bawah laut ini menjadi begitu dramatis, karena mereka semua dituntut menyelam tanpa menggunakan tabung oksigen. B yang sedang mencari oksigen di permukaan tiba-tiba saja diserang oleh anak buah Zamora. Dalam situasi terdesak, beruntung B berhasil merebut senjata anak panah dan menancapkannya pada batang leher anak buah Zamora tersebut hingga tewas. Dan tidak lama kemudian Alex pun menghampiri B. Ketika mereka semua bersembunyi dalam sebuah gua, Zamora dan anak buahnya juga ternyata berada di lokasi yang sama. Dengan cepatnya, Alex langsung menyerang Zamora dan menghantamnya dengan sebuah batu besar pada kepalanya. Belum sempat sampai mati, anak buah Zamora muncul di hadapan mereka. Namun upaya Zamora mempengaruhi anak buahnya untuk membunuh mereka malah berbalik. Justru si anak buah tersebut malah membunuhnya. Sepertinya dia memang sudah lama ingin bertobat, gengs. Namun tekanan dari Zamora ini membuatnya nggak bisa menghindar. Dan satu-satunya kesempatan itulah yang ia gunakan untuk menghabiskan Zamora. Kini hanya mereka bertiga yang selamat. Beruntung mereka bertiga diketemukan oleh seorang warga dan menolongnya. Sampai akhirnya mereka berhasil ke bandara dan pergi dari tempat itu. Sebuah akhir dari liburan yang mencekam. Dan akhir kata film pun tamat.